a monster. Alright, come on, lower. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Buat yang kemarin sering komen, Bang, film hewan buas atau sekali-kali mah hayo wae film psikobil bosan atuh mang ih. Sebuah film yang tidak hanya memberikan ketegangan dari serangan ikan hiu, tapi lengkap dengan kelakuan para begal yang berjiwa psikopat. Film ini berjudul Into the Deep tahun 2025. Penasaran seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek dan like atuahnya da bager. Cerita berawal dari liburannya sebuah keluarga ketika si bocil bernama Kes kecuprakan renang bersama ayahnya. Bahagia dong, karena selain anak orang kaya, Kes sudah biasa liburan mewah seperti ini dan gak harus nunggu libur lebaran dempet-dempetan di atas mobil bak. Cuma yang tidak mereka ketahui, pantai yang mereka pilih berada dekat dengan jalur migrasi hiu putih. Good job. Kes meminta ayahnya untuk jangan nendang-nendang bagian pahanya. Lah si ayah bingung dong, karena jelas kakinya berada jauh dengan tubuh Kes. Dirasa ada yang gak beres, si ayah menyuruh Kes untuk segera naik kapal. Kepanikan mereka pun membuat si ibu gercep menyelamatkan Kes meski tak tahu ada apa sebenarnya. Meskipun sudah belasan tahun berlalu, Kes yang kini sudah gede masih saja memimpikan kejadian yang menewaskan ayahnya itu. Karena siapa yang gak trauma, Kes dan suaminya yang bernama Greg kini sedang berada di pantai tempat ayahnya Kes dimukbang hiu di masa lalu. Don't have to do this. Your dad? Keberadaan mereka di pantai ini dalam rangka melakukan sebuah ekspedisi untuk mencari benda-benda kuno di dasar laut. Kemudian Greg meminta Kes untuk tetap di hotel daripada ikut nyelam hingga traumanya kumat. Akan tetapi Kes tetap saja ingin ikut, berharap ekspedisi ini bisa menghilangkan mimpi buruknya. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Sampailah mereka di sebuah dermaga dan tinggal menuju lokasi harta karun. Tak lama kemudian Greg mendengar kedatangan sahabatnya, sang kapten kapal yang akan membawa mereka ke tengah lautan. Tapi rasanya gak afdol jika berpetualang ke tengah lautan hanya membawa satu ciwi haredang saja. Maka dari itulah, pria bernama Ben ini turut membawa teman-temannya untuk ikut bergabung bersama mereka. You love of my life. Nice to meet you. It is lovely to meet you. Selain mengenalkan Greg kepada teman-temannya, Ben mengenalkan satu-satunya kru yang ia miliki. Memang terlihat serem, tapi pria sangar ini punya suara lembut dan sedikit melambai. Hi. Hi. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Setelah meninggalkan pantai, Kes langsung teringat masa-masa kecilnya setelah kehilangan sang ayah. Kes pun sudah biasa menemani sang kakek yang merupakan mantan penjelajah lautan berpengalaman. Dan dari sosok kakeknya inilah, Kes tahu banyak tentang laut, terutama karakter ikan yang dulu memangsa ayahnya. Hey Grandpa. Ben mendengar berita tentang adanya aktivitas mafia yang telah melemparkan kintalan narkoboy dari pesawat tadi malam. Para kapten kapal pun disarankan untuk menjauhi perbatasan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Tak jauh dari lokasi Ben, sekelompok begal sadis sedang memperhatikan komplotan mafia yang akan mengambil narkoboy di dasar lautan. Dan inilah Jordan, si ketua begal yang telah mendengar adanya narkoboy yang bernilai tinggi. Ia pun bisa menebak bahwa para mafia ini akan menuju lokasi narkoboy yang akan ia curi. Hey!
guys. Setelah menghabisi komplotan mafia, Jordan bisa dengan mudah mendapatkan senjata, terutama peta lokasi barang haram incarannya. Checking up on me? I wanted to see my granddaughters. Sebelum tiba di lokasi harta karun, Cash menghubungi sang kakek menggunakan video call beresolusi tinggi. Si kakek pun merasa senang melihat cucu denoknya kini sudah berani pergi ke laut lagi seperti dulu. Tapi sayang, sinyal yang tiba-tiba luplep dan menghilang membuat obrolan mereka berakhir. Oh, Cassidy, I just, And about to do some diving. you know, he's a good kid. That. Hey. What the hell is that doing here? Is there a problem? Yes, there's a problem. Melihat kerangkeng besi, Cash menduga Ben adalah seorang pemburu hiu. Kemudian Ben dan Greg menjelaskan bahwa kandang ini cuma untuk berjaga jika penyelaman mereka diganggu oleh hiu. Ben pun mengakui bahwa kandang ini sudah biasa ia gunakan bagi para turis yang ingin berenang bersama hiu. I'm sorry, Vince. What happened to you? Cash meminta maaf karena setiap hal yang berhubungan dengan ikan cucut selalu membuatnya panik. Padahal ia harusnya bersenang-senang dan menikmati petualangan yang akan membuat mereka kaya raya. Kapal Jordan kini sudah dekat dengan lokasi narkoboy berjenis tepung oleng itu. Lalu tanpa berlama-lama mereka bersiap untuk secepatnya melakukan penyelaman. Sampailah mereka di lokasi harta karun yang berada di sebuah bangkai kapal. Terlihat pasangan Pierre dan Sarah pun sudah bersiap untuk membantu Greg dalam misi yang menyenangkan ini. Akhirnya kapal zaman dinasti Chong pun berhasil mereka temukan. Bahkan Greg sudah disambut dengan koin-koin emas yang sudah pasti bernilai tinggi. Di sisi lain kapal, Sarah dan Pierre malah asik berselfie sukaesih untuk mereka pamerkan di komunitas salam interaksi. Sementara Greg dan Cash lanjut menjelajahi kapal sembari mulungin koin-koin emas. Untung saja mereka gercep bersembunyi sebelum jadi santapan hiu putih yang benar-benar muncul. Lalu ketika si hiu pergi, mereka berenang ke permukaan tanpa memperdulikan Greg dan Cash. Cash akhirnya tahu akan nasib Pierre yang baru saja dicaplok ikan hiu sampai tangannya rampung. Lalu ia mengajak Greg untuk segera menyelamatkan teman-teman baru mereka itu. Tepat pada waktunya mereka berhasil kembali ke kapal. Namun nasib apes dialami oleh Pierre yang semakin kehilangan banyak darah. Karena Pierre gak mungkin bisa bertahan, Ben berniat untuk membawa para turis ini kembali ke pantai. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah kapal pesiar yang sepertinya bisa membawa Pierre ke rumah sakit dengan cepat. I don't know. Babe, you can go! Hey! Boy there. Pressure on it. All the way back. Oh yeah? What kind of emergency? Ben menceritakan keadaan darurat yang ia alami. Namun ia tidak sadar bahwa pemilik kapal pesiar ini adalah komplotan kriminal pemburu barang haram. Lalu dengan gaya friendly, Jordan mengenalkan anak kapalnya yang serem-serem tanpa menyebutkan apa yang sedang ia lakukan di laut ini. Damn, only one kind of shark could have done that. I'm not fucking knowing. Dari keterangan Cash, Jordan akhirnya tahu tentang adanya ikan hiu di daerah ini. Sebagai orang yang biasa hidup di laut, Jordan yakin keberadaan hiu putih itu akibat perubahan iklim yang membawa mereka ke perairan ini. Exactly. I'm capable of anything. Oh my God, Pierre!
Pierre akhirnya pindah alam setelah kehilangan banyak darah. Mendengar tangisan Sarah, Cass pun kembali teringat bahwa ikan hiu benar-benar bisa merenggut kebahagiaan seseorang. Squall might be headed out here later tonight. All right then, just trying to be neighborly. I can understand that. Melihat peralatan ekspedisi milik Greg, Jordan penasaran dengan yang dilakukan oleh Ben dan teman-temannya. Tapi karena gak ada yang memberitahu, Jordan menolak permintaan bantuan Ben yang ingin membawa para turis ke pantai secepatnya. We didn't see anything, alright? Fellas! Hey! Jordan berencana untuk menggunakan peralatan Greg untuk mengambil narkoboy tepat di bawah mereka. Terlebih ia gak mau mengorbankan anak buahnya jika memang banyak hiu putih berkeliaran. Maka dari itulah, Jordan mengancam kelompok Ben untuk mengambil kintalan narkoboy di bawah mereka. Just toss you over and let the sharks finish what they start. Friends here down in that cage? Cass yang tahu betul tentang laut menawarkan diri untuk melakukan apa yang Jordan mau. Cuma yang jadi masalah, kerangkeng milik Ben gak mungkin kuat untuk membawa kintalan narkoboy itu. Akan tetapi Jordan gak mau tahu. Pokoknya ambil. Whatever else I'm bringing up. Then sign up for a swim with no great white fucker. Cassidy, what do you think? I'm going. Collateral. 4 crates down there. But how did they get down there? I'm doing this for us. Cass meminta Greg untuk jangan khawatir karena ia akan aman di dalam kerangkeng. Terlebih Cass berharap pertemuannya dengan hiu nanti bisa membuatnya sembuh dari mimpi buruknya selama ini. Alright, come on, lower it. Setibanya di dasar laut, Cass langsung disambut komplotan ikan cucut. Tak lama kemudian, Cass melihat kintalan narkoboy jenis tepung oleng dalam jumlah yang banyak. Lalu ketika para hiu pergi, Cass segera mengikatkan narkoboy pada kerangkeng yang sudah berkarat ini. Di tengah perjuangan Cass, Greg memberikan koin emas temuannya sebelum diketahui oleh komplotan Jordan. Lalu tiba-tiba, kemunculan kawanan ikan hiu membuat Greg semakin khawatir akan nasib Cass yang sedang berjuang sendirian. Setelah Cass berhasil melakukan misinya, serangan hiu membuat Greg semakin khawatir terhadap istrinya. Lalu ia memaksa Ben untuk mengangkat kerangkeng apapun yang terjadi. Bring her up. Bring her up. Come on. Tanpa ada yang sadar, satu peti narkoboy terjatuh oleh gigitan hiu. Tapi meskipun demikian, Greg merasa lega melihat istrinya kembali dalam keadaan selamat. Setelah Cass melakukan misinya, Jordan menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengecek kelengkapan barang haram mereka. Meskipun takut setengah metong, si bewok belel terpaksa turun daripada tidak digaji oleh atasannya. There's a shark that came after me. Mendengar peti kurang satu, Jordan kembali memaksa Cass untuk turun. Akan tetapi Cass menolak karena kerangkeng Ben sudah gak bakalan kuat menahan serangan hiu. Dua dari 4 anak buah Jordan akhirnya tewas oleh serangan hiu. Sementara Cass masih histeris mengetahui suaminya tidak kembali muncul ke permukaan. Singkat cerita, si gondrong memberikan koin emas yang dititipkan oleh Greg. Lalu tiba-tiba Jordan kembali meminta Cass untuk mengambilkan sisa peti yang masih di dasar laut. Kemudian Cass menunjukkan koin emas, berharap Jordan membawanya pergi dari lokasi ini. Dan ternyata berhasil. Jordan lebih tertarik berburu koin emas yang bisa dengan cepat mendatangkan cuan. Lalu ia menyuruh Cass untuk membawanya ke lokasi harta karun. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menjedornya. Greg yang ternyata masih hidup berhasil menemukan perahu milik para mafia yang kini sudah sepi. Lalu ia bergegas mendekatinya, kali aja bisa ia gunakan untuk mencari bantuan. Sarah cuma bisa pasrah melihat jasad pacarnya yang dibuang begitu saja. Lalu ketika Sarah meluapkan kemarahannya, Cass buru-buru mengajaknya pergi mending obatin pinggangnya yang baret.
Sarah menolak jika harus kembali turun ke dasar laut karena apa yang dialami oleh Pierre benar-benar membuatnya hampir kena mentol. Kemudian Cass berusaha menenangkannya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setibanya di perahu, Greg menemukan sebuah radio yang tentunya bisa ia gunakan untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Jordan melihat segambreng penjaga pantai yang bersenjata lengkap. Lalu Jordan mengancam Cass untuk jangan banyak bacot, apalagi sampai menceritakan apa yang terjadi. Karena ia dan anak buahnya berencana untuk melakukan serangan dadakan. Afternoon. Jordan bersandiwara jika ia mah cuma seorang turis yang akan menyelam manja bersama ciwi-ciwi haredang bercawat nerawang. Akan tetapi si penjaga pantai tidak percaya begitu saja. Lalu ia meminta SIM atau surat izin menyelam untuk memastikan Jordan bukanlah komplotan para mafia yang mereka cari. Selain menang gaya doang, para penjaga pantai akhirnya habis oleh serangan komplotan Jordan. Dan dari ratusan pelor yang dimuntahkan para penjaga pantai, cuma satu peluru yang kena, itu pun kena perut si Jabri. Lalu di tengah kepanikan mereka, si Jordan malah menyuruh Cass untuk segera menyelam mengambil koin-koin emas. You know he's not gonna make it unless we get... Setelah gagal memanggil bantuan, Greg mendapatkan senjata milik para mafia. Kemudian ia bergegas untuk menyelamatkan Cass sebelum terlambat. You got this. Friend indeed is a friend indeed. Cass berusaha menenangkan Sarah yang terlihat ketakutan. Ia pun meminta Sarah untuk tetap tenang, sekalipun berhadapan dengan hiu putih. Setelah Cass dan Sarah pergi, Jordan menemui Ben yang sedang merawat sahabatnya. Lalu ia menyuruh Ben untuk jangan terlalu lebay, karena si Jabri gak mungkin bisa bertahan, apalagi jika ia tambah luka bolong di perutnya. Serangan Ben berhasil membuat salah satu anak buah Jordan tertembak dan menjadi santapan para hiu. Kejadian ini pun terdengar oleh Sarah hingga ia memilih kabur daripada menuruti perintah Jordan. Jordan menyuruh Ben untuk jangan coba-coba kabur lagi, mengingat cuma kapal mewahnya saja yang bisa membawa mereka kembali ke pantai. Karena seperti yang mereka tahu, akibat peperangan tadi kapal Ben sudah mengalami banyak kerusakan. Di waktu yang sama, seekor hiu sedang mendekati Sarah yang sedang ketakutan. Selama itu pun Cass menyuruhnya untuk jangan bergerak, apalagi sampai kukucuprakan nyiprat-nyipratin air di permukaan. Akhirnya Sarah menjadi korban selanjutnya dari keganasan kawanan hiu putih. Cass bingung dong, balik ke perahu jauh, diem pun pasti dicaplok. Lalu dengan keberanian dan petuah-petuah dari kakeknya, Cass nekat untuk menemui sang hiu dan berbicara dengan bahasa kalbu. Now face that fear. Keajaiban dari kerajaan yang berbahaya. Jadi berpikirlah seolah kamu sedang berada di kerajaannya. Cass akhirnya berhasil mengendalikan rasa takut, bahkan memperlakukan hiu layaknya raja di daerah kekuasaannya. Tapi karena Cass juga manusia biasa, ia buru-buru naik kapal sebelum si hiu sadar telah ia prank. Di sisi lain, Greg tinggal berenang mendekati kapal Ben untuk menyelamatkan belahan jiwanya. Fucking gold. Jordan emosi karena Cass tidak menyelam seperti perintahnya. Lalu ketika melihat jasad si Jabri, Jordan berkata bahwa sebentar lagi Ben pun akan menyusul si Jabri ke alam baka. Fucking gold. I'm done. Dengan
Dengan tewasnya pria ini, Jordan kini tinggal sendirian. Kemudian Greg mencari keberadaan orang yang telah mengacaukan pekerjaannya. I really thought you were something special. Around for a while. What's that? Drop it! Sadar dirinya tinggal seorang diri, Jordan mencoba bernegosiasi dengan Greg. Lalu ia mengajak Greg dan Cass naik ke kapalnya sebelum kapal Ben benar-benar karam. Oh, no, he won't. Come on, Greg! Sebutir pelor membuat Jordan akhirnya meraung kesakitan. Lalu untuk menenangkan batin seperti biasa, Jordan ngenyot jarcok jumbo biar agak rilekan dikit. Kesal karena dikeroyok pasangan kekasih, Jordan memilih tenggelam dan menjadi santapan hiu bersama Greg dan Cass. Ternyata Ben masih hidup dan ingin segera pergi dari kapalnya yang mulai terbakar. Lanjut, mereka pun menggunakan kapal si Jordan untuk segera pergi dari daerah kekuasaan sang hiu putih. Secara keseluruhan, cerita film ini memang terbilang standar meskipun bisa memberi keseruan dari tegangnya kemunculan hiu dan aksi para perampok. Ditambah lagi banyaknya gimmick drama masa lalu yang terasa hambar yang memang sengaja tidak kami tampilkan. Tapi buat para psikopers yang ingin rehat dulu dari baku hantam dan makan daging jelema, film ini terbilang rekomen. So next kita cari film yang lebih menegangkan lagi. Segitu saja anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa.